Oke, makasih Kak Mentari. Um, aku izin share screen. Eits. Mungkin aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. uh, oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama aku Wafi Haidi. Aku alumni OSN Kebumian tahun 2021, medali perunggu. Terus lanjut ke ISO 2022. Di sini aku akan membahas tentang ini ya, soal OSNP tahun 2022, sub bidang oceanografi. Jadi kayaknya formatnya kita per soal jawab di kolom chat aja ya. Jadi kita sambil diskusi dan belajar. Kita lihat di nomor satu, ini tipe soal menengah, kayaknya 3 poin deh. Di OSNP ini biasanya udah ada minusnya ya. Di tahun 2022 itu kalau nggak salah menengah tuh +3, salah tuh -1/2. Kalau muda tuh +1, +3, +5. Salah tetap -1/2 semuanya. Oke, kita baca arus laut dan arus laut adalah bilangan vektor yang mempunyai arah dan kecepatan. Apabila salah satu arus laut berasal dari n 180 derajat east dengan kecepatan 10 knot dan bertemu dengan arus dengan n 90 derajat east dengan kecepatan 10 knot juga, maka akan diperoleh resultan arus laut berapa. Nah, bisa jawab di kolom chat pribadi aku aja deh. Sambil kalian coba-coba dulu. Mungkin waktunya 2 menit kali ya per soal. Ini cuma ada 10 soal. Wait, di mana HP gue? Sebentar ya. Kalian sambil jawab. Belum ada yang jawab nih. Coba-coba dulu aja dulu. Aku kasih clue, Pak. Pakai konsep mata angin dulu, terus pakai trigonometri nanti. Yuk. Gimana, ada kesulitan atau belum ada yang jawab nih? A, B, C, D, atau E? Oke, karena udah 2 menit. eh Nggak ada yang mau jawab nih. Di kolom chat kayaknya nggak ada juga. Oke, aku langsung bahas. Jadi, oh ada. Tidak berani. Nggak apa-apa. Kan di sini nggak ada minus-minusan dulu kan ya. Jadi, pas aja tebak-tebak berhadiah. Bisa. Oke, Ibrar jawab D. Kok aku yang spill lagi namanya? Maaf, maaf. Maaf. Jangan kapok jawab ya. Oke, kita langsung bahas. Oke. Nah, kita gambarkan dulu nih. Salah satu arus berasal dari n 180 derajat east. Berarti dia berasal dari selatan. Kan kalau kita gambar mata angin, ini utara, barat, timur, sama selatan. Nah, maksud n 180 derajat east itu apa? Kita belajar dulu yang namanya tata koordinat azimutal sih sebenarnya.
di mana NE itu berarti dia north ke east gitu. North ke east dia bergerak 180 derajat. Nah, dari utara ke timur 180 kan dia udah melewati timur kan ya. 180 dia berada di selatan. Itu berarti arusnya berasal dari selatan. Nah, otomatis kalau berasal dari selatan kan dia ke utara kan ya. Seperti ini. Dengan kecepatan 10 knot. Nah, kita simpan dulu 10 knot. Lalu dia itu bertemu dengan arus dengan arah N 90 derajat east. Nah, dengan arah N 90 derajat east, ini ada beda kata-kata nih. Arah, berarti dia mengarah ke N 90 derajat east. Kalau ini kan berasal dari selatan ke utara. Kalau yang ini dia langsung N 90 derajat east itu ke timur ya. Kan ini bergerak ke sini 90 derajat. Nah, penggambarannya seperti ini. Sebesar juga 10 knots. Nah, udah kebayangkan ya. Berarti ini kita pakai konsep trigonometri kan ya untuk resultan. Di mana kalau misalnya ini A, ini B, berarti kan resultannya kan ke sini kan ya. Nah, rumusnya kan misalnya ini aku anggap C gitu, yang baru. C itu kan sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, yang dimasukkan 10 kuadrat tambah 10 kuadrat akar 200. Kan 100 tambah 100 itu 200. Akar 200 itu berapa ya? Eh, akar 200. Nah, jawabannya 14,14 knot. Nah, itu besarannya ya. Gimana dengan arahnya? Berarti ke sini harusnya 45 derajat nih. Tapi kok nggak ada jawabannya ya? Hmm, iya nggak ada jawabannya. Hmm, harusnya tuh jawabannya tuh N 45 derajat east ya. Karena dia membedakan berasal dari N 180 derajat east. Ah, sepertinya N 180 derajat east ini eh, langsung mengarah gitu ya. Kayaknya yang A itu yang ini deh. Yang A. Aku ralat, berarti kalau nggak ada jawabannya kita coba-coba ini aja. Berarti dia mengarahnya ke selatan. Berarti di sini kayaknya maksud soalnya ini ya. ber- Kalau kata-kata berasal dari itu harusnya dari selatan ke utara sih. Tapi karena nggak ada jawabannya, kita anggap dengan arah ini ya. Dengan arah N 180 derajat east. Sama juga, tetapi ini tuh mengarahnya ke sini gitu. Berarti yang ini C. Sama juga ini 10 kuadrat tambah 10 kuadrat 14,14 knots. Nah, untuk menentukan arahnya kita bisa pakai tan theta gitu. Tan theta itu kan nilainya eh, depan per samping ya sebenarnya. 10/10 itu satu. Tan inverse-nya itu berarti 45 derajat. Jadi mengarah 45 derajat ke sini, maka jawabannya itu harusnya tuh 135 juga sih. Nggak ada juga ya jawabannya. Dua-duanya kayak nggak ada jawaban gitu. Antara ini tuh 135 atau 225 nih. Ya, soalnya kayaknya nggak ini ya. Kak Mentari, izin nanya ini gimana Kak? Kalau menurut Kakak, tahu Kak? Ya, bisa 135 kalau misalnya dengan arah, bisa juga 200 ini ya, 45 derajat gitu. Jadi sepertinya kayak tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawaban yang benar di sini. Oke,
Menurutku ya karena dengan arah juga nggak ada ya 180 derajat. Kita pakai yang 45 aja deh. Jadi N 45 derajat is dengan kecepatan 14,14 knots. Ada yang mau ditanyakan nggak dulu? Nah, ini ya jawabannya. Nggak ada di kunci jawaban. Atau ini tipe ya. Ini soalnya tuh kayak, nih, coy, N 145 derajat is kecepatan 14,14. Ini tuh juga sama gitu. Entah ini kayak apa namanya? Keketik satu atau gimana, aku juga nggak tahu sih pembuat soal. Tapi jawabannya sepertinya yang 45 derajat is ya. Karena kalau kita ganti soalnya juga nggak ada jawaban juga yang benar gitu. Jadi ya pakai konsep yang ini ya tadi ya. Yang menuju ke utara, ininya ke timur. Oke, jawabannya yang aku lingkarin. Oh, ini nggak usah ya. Tadinya mau di sini sih. Kita lihat nomor 2. Secara umum terdapat 4 tipe erosi, yaitu hydraulic action, abrasion, attrition, dan solution. Nah, yang dimaksud dengan abrasion adalah titik-titik. Eh, Coba kalian baca-baca dulu pilihan jawabannya. Dalam 2 menit bisa jawab nih. Oke, udah ada tiga yang jawab. Ada lagi yang mau jawab? Oke, kita langsung lihat. Ini ada gambar yang bisa kayak mengilustrasikan lah. Nah, di sini ada 4 tipe erosi. Ada yang disebut dengan hydraulic action, abrasion, attrition, dan solution ya tadi. Nah, kita mulai dari hydraulic action dulu ya. Hydraulic action itu em, ini, yang ini. Erosi akibat pelebaran retakan yang ada pada batuan akibat aksi gelombang. Nah, ini hydraulic action. Nah, kalau misalnya ya di gambar ini, bagian yang ini nih. Jadi, aksi gelombang itu yang mengerosi dari tebing dari pantai itu. Disebut dengan hydraulic action. Nah, sesuai namanya ya, hydraulic. Jadi, hydraulic itu kayak fluida yang menghantam gitu, hydraulic. eh, Fluida sebenarnya tekanan fluida sih hidrolik itu sesuai namanya. Jadi aksi gelombang itu yang meretakkan dari tebing-tebing pantai. Terus ada yang disebut dengan attrition. Nah, attrition tuh yang ini nih. Jadi si gelombang ini
eh, bisa kita bilang mengecilkan ya, menggerus dari batuan sedimen gitu. Akibat dari penggerusan itu, butir-butir sedimen itu semakin kecil. Nah, ini yang disebut dengan attrition. Nah, kalau di sini pilihan jawabannya yang ya. Erosi yang terjadi karena adanya gelombang menyebabkan fragmen atau butir batuan saling bertabrakan sehingga ukurannya menjadi semakin kecil. Dia bisa berasal dari gelombang, juga bisa berasal dari batuan-batuan yang saling bergesekan. Ini disebut dengan tadi attrition. Nah, kalau solution itu sesuai namanya, solution itu kan larutan ya. Nah, larutan itu mengandung garam. Nah, garam itu kalau misalnya di em, kimia, kan garam tuh ada yang asam, ada yang basa kan ya. Nah, biasanya garam yang asam atau asam sendiri dalam air laut itu juga bisa melarutkan batuan. Nah, ini pengertian dari solution. Di sini ya nggak kelihatan ya, karena anggap aja ini ada H plus di sini, gitu. Terus, nah di yang ini abrasion. Jadi si batuan kecil-kecil ini atau sedimen-sedimen yang terbawa oleh gelombang itu menggerus dari tebing pantai atau coastal landforms ya. Ini disebut dengan abrasion. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Abrasion yang D. Erosi akibat gelombang pecah membawa fragmen batuan atau butir pasir, ya biasanya butir pasir sih, menerjang muka pantai atau tebing pantai. Gitu. Jadi jawaban yang tepat D. Jadi, oh udah ada satu jawaban yang benar tadi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, karena nggak ada yang ditanya, kita lanjut di nomor 3. Sulit nih katanya. Jika terdapat gelombang yang terdapat. Jika terdapat gelombang pada kedalaman gelombang 3 meter, tinggi gelombang 2 meter dengan periode gelombang 5 detik, maka nilai perbandingan kedalaman dan panjang gelombang dangkal seperti itu adalah, ya bisa dilihat A, B, C, D, E. Apakah lebih dari 0,01, 0,02, kurang dari 0,05, 0,07, atau lebih dari 0,05? Clue-nya ini soal rancu. Sepertinya soalnya rancu nanti. Nah, hmm. Udah kalian coba jawab dulu aja. Nomor satu aja udah rancu tadi. Ada dua jawaban yang benar, tapi dua jawaban yang identik ya, kan benar. Ah, ya itu bonus sih nomor satu. Ya bisa jawab.
Oke, nggak ada yang mau jawab nih. Atau bingung? Oke, kita langsung bahas aja. Secara umum, gelombang gelombang laut itu ada tiga ya. Nah, ada yang disebut dengan gelombang laut dalam, ada transisi, sama dangkal. Nah, pembagiannya seperti apa? Kalau yang dalam, nilai D per L-nya itu lebih dari 0,5 perbandingan antara D itu kedalaman dan panjang gelombang. L itu panjang gelombang, itu lebih dari 0,5. Nah, apa dasarnya? Dasarnya itu adalah ini, kalau bisa kita lihat. Nah, secara umum, eh, gelombang itu kan dibangkitkan oleh angin kan ya. Nah, ketika dibangkitkan oleh angin, si arah perputarannya dari gelombang yang disebabkan oleh angin tuh kayak mutar gitu, bersifat circular motion. Nah, energi yang dibangkitkan oleh angin itu kira-kira D per L-nya sampai setengah aja gitu. Nah, yang lebih dari setengah itu bisa kita abaikan karena sudah terlalu kecil. Nah, maka dari itu kalau misalnya gelombang laut dalam itu lebih dari setengah gitu. Jadi dia nggak menyentuh dasar dari topografi ya, topografi dari daratan, dari lautan gitu. Nah, kalau transisi itu di antara 0,05 kurang dari 0,5. Jadi dia sudah nabrak nih, nabrak dari dasar topografi lautan. Nah, sedangkan kalau yang dangkal itu D per L em, berarti kurang dari 0,05 gitu. Nah, kita lihat di sini. Dia ini yang aku bilang rancu nih kayak gini. Dia udah bilang gelombang laut dangkal gitu. Di sini gelombang laut dangkal. Nah, otomatis kalian kayak jawabannya 0,05 nih. Kalian pikir-pikir kan ya. 0,05. Nah, ini bisa jadi benar, tapi kalau misalnya kita pakai rumus, nah ini aku tulis rumusnya. Kalau dangkal itu kan T sama dengan akar T sama dengan akar. Dari periode dulu, dari panjang gelombang dulu ya. Kalau gelombang laut dangkal itu L sama dengan T akar GD. Kalau kecepatannya akar GD aja. Nah, kalau yang gelombang laut dalam itu panjang gelombangnya GT kuadrat per 2pi. Kalau kecepatannya itu GT per 2pi. Nah, kalau misalnya kita masukin ya ke gelombang laut dangkal, misalnya L sama dengan T akar GD nih. L sama dengan T akar GD berarti 5 dikali G-nya pakai 9,8 dikali D. D-nya berapa ya? D-nya 3 meter ya di sini. 3. Nah, kalau kita lihat 9,8 kali 3, ini tuh 27,11 meter gitu. Nah, terus kita tinggal lihat nih nilai perbandingan kedalaman dan gelombangnya. Aku tulis ini yang dangkal. Kalau kita pakai rumus dangkal ya, D per L, sebentar, sama dengan 3 per 27,11. Jawabannya tuh 0,11, 0,11 aja. Nah, kalau misalnya kita pakai yang kita ngabain ya, misalnya dangkalnya kita nggak tahu gitu. Kita misalnya yang dalam kita pakai. Pakai L sama dengan GT kuadrat per 2pi. 9,8 kali 25 ya, 5 kuadrat per 2 kali 3,14.
Berapa tuh? Sekitar 39. Nah, kalau kita pakai yang dalam, D per L-nya jadi 3/39, jadi 0,07. Nah, di sini ada 0,07 nih, gitu. Jadi kayak, yang mana jawabannya benar, gitu. Nah, kalau kita pakai rumus ya, misalnya kan kita pakai rumus, dia udah statement gelombang laut dangkal gitu. Nah, kalau kita gelombang laut dangkal itu kurang dari 0,05, tapi pada saat kita masukin ke rumus kok jawabannya 0,11 gitu. Kan jadi lebih dari 0,05 kan jadinya. Jadi agak aneh gitu. Nah, kalau kayaknya ya kita abain aja nih, nggak ada nih dangkal-dangkalan. Nah, jadi kita apa ya? Ini sebenarnya aku juga bingung sih jawabannya gimana. Apakah pakai yang pakai rumus jadi 0,11 atau pakai dalam 0,07 gitu. Masanya di sini tuh ada 0,07 gitu. Kalau kita pakai rumus yang dalam. Tapi kalau misalnya kita pakai rumus yang dangkal, jawabannya kayak lebih dari 0,05, tapi berlawanan dengan statement yang ini. Kalau dalam dangkal itu kan kurang dari 0,05. Ini malah 0,11. Jadi itu ya membingungkan soal ini. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian mau jawab yang mana? Soal oceanografi suka begini. Gak tahu kenapa. Intinya ingat rumusnya ini aja deh. Nah, ini. Ada yang mau berpendapat? Mau jawab yang mana? Soalnya ya gini lah pokoknya. Kalau aku sih kayaknya ya kita pakai yang dalam aja mungkin ya. Karena kan kayak dangkal sama dangkal jawabannya kan 0,11. Terus berlawanan statement dengan yang ini. Ya kita pakai yang rumus ini aja. Jadi pakai yang jawabannya yang D aja. Jadi nilai perbandingan kedalaman dan panjang gelombang adalah 0,07 gitu. Karena nggak bertentangan sih sebenarnya. Sebenarnya masih transisi tapi ya udahlah ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Gimana? Apa cukup jelas? Oke, kita lanjut ya. Oke. Gelombang laut berasal dari arah datang N 30 derajat west menuju ke pantai yang bermuara sungai dengan debit besar dengan arah garis pantai N 277 derajat west akan mengalami pecah gelombang. Nah, apabila arah datang gelombang tidak tegak lurus membentuk dengan garis pantai, maka akan terbentuk titik-titik. Ayo guys, yang mana kira-kira? Apakah barrier bar, speed bar? Aku kasih waktu 2 menit deh. Raisa udah menjawab. Iya, yang lain guys.
20 detik lagi. Oke, kita bahas. Oke, kita gambarkan dulu garis pantainya N277 derajat west. Nah, kita review lagi tata koordinat azimutal. Nah, tadi kan eh, north ke east ya. Sekarang dia north ke west gitu. Jadi dia bergeraknya ke sini sebesar 277 derajat. Berarti udah melewati sini kan ya, sudah 270. Terus ketambahan 7 derajat. Nah, anggaplah landainya kayak gini. Gitu. Terus, em, nah ini maksudnya ini ya. Di sini tuh 7 derajat. Nah, aku gambarkan di sini. Gelombang laut berasal dari arah datang N 30 derajat west. Nah, N 30 derajat west kan kayak gini kan ya. Nah, ini 30. Aku gambarkan seperti ini. Nah, apabila arah datang gelombang tidak tegak lurus, ya tidak tegak lurus ya. Ini kan berarti ini berapa? Pokoknya tidak tegak lurus nih, udah di statement. Kalau misalnya nggak di statement, kita bisa ngelihat dari ini. 30 ditambah, ini kan 90 dikurang 7. Ini kan sekitar berapa tuh? 90 kurang 7, 83. 83 tambah 30 juga bentuknya sudut tumpul gitu. Jadi arah gelombangnya tuh kayak gini. Nah, arah datang itu biasanya disebut dengan swash, arah balik itu disebut dengan backswash. Nah, resultannya dia akan membangun garis pantai yang membentuk morfologi ini, barrier bar atau speed bar. Nah, misalkan di sini ada sungai nih. Gitu. Nah, karena arah longshore current-nya itu ke arah kanan, nah dia itu akan membentuk ini kayak speed bar nih disebutnya di sekitar mulut sungai yang memanjang dari arah barat ke timur. Kan arah longshore current-nya dari barat ke timur. Nah, maka jawabannya adalah yang C. Nah, kenapa bukan barrier bar? Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya morfologi sungai itu biasanya dia speed. Kenapa? Karena masih ada sub apa ya, debit air sungai yang berasal dari sungai tersebut ya. Jadi dia kayak gini, set gitu. Jadi nggak mungkin dia semuanya gitu. Kalau semuanya tertutupi oleh gumuk pasir itu disebut dengan barrier bar. Kan barrier itu kayak penghalang gitu. Tetapi kan masih ada suplai air dari sungai kan yang menghantam dari pasir tersebut. Nah, maka dari itu dia nggak bisa disebut dengan barrier bar. Kita sebut morfologi ini adalah speed gitu. Nah, ini adalah yang speed ya. Jadi nggak mungkin sampai sini eh eh, apa namanya memblok sungainya itu hampir tidak mungkin. Nah, biasanya kalau misalnya barrier bar itu terbentuknya di sini nih. Ada morfologi teluk gitu. Teluk di mana pada saat barrier bar ini ada longsor current ya yang membangun dari barrier bar, biasanya ini disebut dengan lagun. Jadi airnya itu ya lagun ya. Jadi terpengaruh oleh kayak apa rawa-rawa gitulah. Ini ini bar rawa-rawanya di sini tersebut dengan lagun. Nah, ini juga ada tombolo. Kayaknya udah dijelasin sama Kak Iqbal ya kemarin. Di mana tombolo ini morfologi longsor current juga, tetapi dia mengarah ke membangun pasir pantai ke apa namanya, ke pulau ya. Jadi menghubungkan dari daratan utama ke pulau yang kecil gitu. Akibat dari longsor current juga ya, gitu. Itu tombolo, bar sama speed. Kalau ku speed ini sebenarnya delta sih. Jadi kita skip aja dulu. Oke, sampai di sini kayak dua-duanya benar ya.
eh, Raisa sama Syafira. Oke, kita lanjut. Nomor 5, mudah. Manakah di antara hal-hal berikut tidak berpengaruh terhadap semakin sering dan tingginya banjir rob? Siklus nodal bulan, injeksi air tanah, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem dasar, pemanasan global. Oke. Oke, kita eh, bahas sama-sama. Jadi yang tidak berpengaruh terhadap semakin sering dan tingginya banjir rob. Oke, kita mulai dari yang E ya. Pemanasan global. Sebenarnya kalau pemanasan global itu kan banjir rob ini kan disebabkan oleh em, efek pasang surut ya, sang surut. Nah, kalau misalnya banjir robnya itu semakin tinggi dan eh, memenuhi daratan, itu kayak sedikit atau secara tidak langsung itu mempengaruhi evaporasi gitu. Nah, evaporasi yang semakin tinggi itu juga berpengaruh terhadap pemanasan global. Tapi kayak nggak secara langsung gitu. Tapi masih berhubungan pemanasan global. Jadi em, jawabannya salah kan ya. Terus kerusakan ekosistem pesisir.
Nah, pada saat tinggi banjirnya rob, ini kan misalnya ini ada pantai gitu. Nah, ini air laut. Nah, ini juga akan merusak dari ekosistem pesisir ya. Karena ya pesisir akan tenggelam gitu. Karena kan semakin menuju ke arah daratan gitu. Kan terumbu karang misalnya terumbu karang itu kan butuh laut yang dangkal gitu. Nah, kalau misalnya dia terekspos dengan kedalaman air laut yang semakin tinggi, itu akan mempengaruhi kehidupan di sana gitu. Termasuk hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan juga. Nah, maka kerusakan ekosistem itu ya berpengaruh. Termasuk juga penurunan muka tanah gitu ya. Kenapa? Karena dia menggerus dari coastal landformnya gitu di daerah pesisir. Jadi dia menurunkan juga muka tanah. Jadi berpengaruh. Nah, pada saat eh, air pasang itu masuk ke daerah pesisir dan daerah rawa-rawa, itu akan mempengaruhi fluktuasi dari muka air tanahnya. Nah, itu pada saat pasang itu akan menginjeksikan ke air tanah. Sebenarnya sedikit sedikit aja sih, tapi dia bisa menginjeksikan air tanah. Nah, jawaban yang benar itu yang A. Bisa kita lihat ya kata-katanya. Berikut yang tidak berpengaruh terhadap semakin sering dan tingginya banjir rob. Banjir rob itu nggak akan mempengaruhi siklus nodal bulan. Ya siklus nodal bulan ya segitu-gitu aja gitu. 24 jam 50 menit. Nah, yang mempengaruhi tinggi banjirnya rob siklus nodal bulan, tapi banjir rob tidak mempengaruhi siklus nodal bulan. Nah, itu maksudnya. Kira-kira ngerti nggak maksudnya apa? Jadi ya siklus nodal bulan itu nggak berpengaruh terhadap banjirnya rob gitu. Jadi yang si ini nggak mempengaruhi ini, tapi yang nodal bulan mempengaruhi yang ini. Gitu. Kayak ini tricky sih. Jadi perhatikan kata-katanya. Maka jawaban yang benar adalah yang A, siklus nodal bulan. Kita lanjut. Nah, ini udah aku kasih rumusnya tadi ya. Gelombang yang datang dari laut dalam pada kedalaman gelombang D sama dengan 20 meter ke arah pantai, serta tinggi gelombang 2 meter dengan periode gelombang 6 detik. Maka, berapa nilai kecepatan gelombangnya? Nih, kalau misalnya lupa rumusnya. Yang gelombang laut dalam. Nah, aku ini aja deh. Nah, itu rumusnya. Ya, tinggal pencet-pencet kalkulator. Yang mana jawabannya? Kalau nggak ada jawaban yang pasti, ya yang paling mendekati aja. Oke, sudah jawab 3 orang. Ayo, tinggal masuk-masukin rumus, guys. Real. Ini benar real, fakta-fakta. Oke, kita langsung bahas aja. Ini sebenarnya tinggal masukin aja sih. 9,8 dikali 6 ya. 6 per 2 kali 3,14. Nah, kalau dimasukin ke kalkulator, itu jawabannya adalah 9,36 meter per second. Ya, yang mendekati yang E ya, 9,39. Ya udah, jawabannya adalah yang E. Ini menurutku cukup jelas ya udah. Kita lanjut. Ini kayaknya muncul di OSP tahun lalu juga. Kayaknya udah dibahas Kak Iqbal juga ya. Arus laut dapat dibangkitkan oleh beberapa faktor sifat fisik air laut.
Antara lain densitas, perubahan suhu, salinitas, adanya interaksi angin dan permukaan air laut, dan fluktuasi muka air laut. Salah satu penyebab arus laut karena adanya fluktuasi muka air laut adalah titik-titik. Yang mana guys? Belum, udah dibahas kemarin sama Kak Iqbal malam. Tapi aku akan bahas lagi. Ayo, kalian harus benar nih. Gelombang angin, sejajar pantai, pasang surut, tegak lurus pantai, atau densitas. Yang mana? Aduh, kata kuncinya fluktuasi muka air laut. Ayo, yang mana? Adanya fluktuasi muka air laut. Nah, belum ada yang jawab nih. Pasti tidak hadir kemarin. Ayo, tebak-tebak aja deh. Ayo, yang mana? 12 detik lagi nih. Oke. Ya, baru satu nih yang jawab. Oke, kita udah bahas aja. Kita lihat. Em, Mulai dari adanya interaksi angin dulu ya. Arus yang disebabkan oleh adanya interaksi angin. Jangan dulu. Adanya interaksi angin. Nah, ini disebut dengan ini arus yang disebabkan oleh gelombang angin. Nah, ini terdiri atas dua. Ada yang longshore current sama yang rip current. Ini tuh sebenarnya longshore current tuh arus sejajar pantai. Nah, ini termasuk arus gelombang angin. Arus tegak lurus pantai itu rip current, juga gelombang angin. Maka A, B, dan D itu tidak bisa dijawab. Maksudnya bukan jawaban yang benar gitu. Nah, itu arus gelombang angin ya. Terus ada yang disebabkan oleh densitas, suhu, dan salinitas. Nah, ini biasanya disebut dengan sirkulasi termohalin ya. Atau di sini ya arus densitas mungkin ya. Sebenarnya density current nggak umum eh, di textbook. Biasanya disebut dengan thermohaline current. Tapi kayaknya density current juga ada beberapa buku yang nulisnya tuh arus densitas atau density current. Ini mirip sama sih dengan thermohaline, sirkulasi thermohaline. Jadi jawaban yang E juga tidak tepat. Nah, fluktuasi muka air laut itu adalah arus pasang surut gitu, atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya ya tidal current gitu. Nah, kita lihat mekanismenya gimana. Nah, tidal current itu ada terdiri atas dua sebenarnya. Ada yang disebut dengan EBB current sama flat current. Nah, kalau flat current itu ketika eh apa ya bisa kita bilang pasang surutnya tuh sedang pasang naik gitu. Kalau yang flat current pasang naik. Jadi kalau misalnya ya, ya pasang naik ya intinya. Kalau yang EBB current itu pasang turun atau surut ya bisa kita bilang atau surut. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, misalkan ada arus pasang surut nih yang kayak gini. Tuh. Nah, biasanya di sini itu ini flat current karena sedang kuat-kuatnya arus pasang ya, karena sedang pasang.
flat current. Nah, yang di sini EBB current. EBB current. Nah, di antara flat current sama EBB current, di sini ada yang disebut dengan slack time. Jadi, eh, kayak nggak ada currentnya gitu, karena dia nggak pasang naik, tapi dia juga nggak surut gitu. Jadinya kayak di tengah-tengah. Nah, ini disebut dengan slack time. Terus ada juga yang disebut dengan tidal bore. Nah, tidal bore itu apa? Jadi pada saat flat current atau EBB, terutama flat current ya. Flat current itu memasuki celah yang sempit gitu ya. Itu dia akan mengalami yang namanya difraksi nih. Nah, nah, morfologinya itu seperti ini. Jadi pada saat dia air laut itu masuk ke celah sempit, nah ini contohnya ke harbor ya, dia akan mengalami difraksi atau pelenturan gelombang ya. Nah, bukan morfologi ya. Kenampakan ini disebut dengan tidal bore. Kayaknya itu aja sih yang perlu jelasin. Flat current, IBB current, slack time, sama tidal bore. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Lapisan termoklin yang temperaturnya masih terus turun dari 8 derajat Celcius pada kedalaman 300 meter menjadi 4 derajat Celcius pada kedalaman 600 meter atau rata-rata penurunan mencapai 1,3 derajat Celcius per 100 meter dinamakan sebagai yang mana guys? Termoklin tengah, atas, sekunder, semu, atau transisi. Oh, udah ada yang jawab nih. Oke. Yuk, masih satu nih. Tengah, atas, sekunder, semu, transisi. Kalau nggak tahu, tebak aja. Saja benar. Tapi kalau di OSP, aduh, minus setengah nih. Ya. Yeay. Oke, langsung aku bahas. Ya, kita lihat gambarnya aja ya. Nah, ini. Dalam peta vertikal temperatur di air laut, kita mengenal secara umum ada tiga ya. Ada yang disebut dengan mixed layer. Nah, itu mixed layer atau lapisan homogen. Ya, sama aja. Atau lapisan campuran ya. Nah, ini dia tuh sama gitu temperaturnya terhadap kedalaman gitu. Dia biasanya mencapai ya 100 meter. Di sini 100 meter ya, tapi masih bisa berubah-ubah. Nah, lalu ada yang disebut dengan termoklin. Nah, pengertian termoklin seperti yang kita tahu adalah penurunan temperatur terhadap kedalaman. Nah, ternyata dibagi dua nih. Ada yang disebut dengan termoklin atas dan termoklin bawah. Di sini eh,
Oke. Yang B1 dari 100 ke 300 meter itu disebut dengan termoklin atas. Terus dari 300 sampai 600 meter disebut dengan termoklin bawah. Berarti jawabannya yang harusnya termoklin bawah ya. Tapi saya masih terus 600 meter. Iya, termoklin bawah sih harusnya. Ini harusnya termoklin bawah. In bawah. Hmm, sekunder tengah. Yang pasti bukan yang atas. Transisi. Nggak semu juga sih. Em, aku nggak tahu term persamaan dari termoklin bawah itu apa. Yang pasti bukan tengah. Atas kan nggak mungkin. Sepertinya kalau termoklin semu, nggak juga sih sebenarnya. Dan ini termoklin musiman. Antara sekunder, semu, atau transisi. Tapi yang di sini itu disebutnya tuh termoklin bawah gitu. Menurut kalian yang mana guys? Nah, aneh aja ini. Semu bawah. Kalau menurut di sini termoklin bawah ya. Ini juga sesuai dengan PPT Platnas sih. PPT yang buat soal gitu. Ya, yang buat soal menampilkan yang ini gitu, grafiknya. Dan di sini sepertinya ada persamaan kata dari termoklin bawah yang em, aku nggak tahu juga sih. Apakah sekunder, semu, atau transisi. Tapi jawaban yang menurut di sini itu termoklin bawah gitu. Kalian pernah ada dengar persamaan dari termoklin bawah nggak kata-katanya? Soalnya aku nggak nemu gitu. Kak, komentari. Halo, halo. Ini ada nggak komentari? Admin Learn Earth Science. Gimana Kak ini? Ini yang megang komentari kan ya? Gimana Kak? Menurut Kakak persamaan termoklin bawah apa Kak? Sekunder semua atau transisi? Udah unmute aja Kak. Saya aku nggak ya disebut power itu tuh termoklin bawah aja. Kayak nggak ada. Nah, iya, kalau aku juga termakin bawah tuh termakin bawah doang sih. Iya kan? Kayak ini aneh banget nih. Ya makanya jawabannya termoklin bawah guys. Nggak tahu persamaan katanya yang mana. Ya kalian tebak-tebak aja semoga benar. DSP. Oke kita lanjut aja. Ini mungkin review aja sedikit. Kalau misalnya eh, termoklin ya, ada lintang daerah tropis, biasanya termoklinnya permanen. Kalau yang daerah lintang menengah, itu ini, ada termoklin musiman. Nah, pada saat musim panas, mix layernya itu berada di ya sekitar 20 derajat. Nah, pada saat musim dingin, mix layernya itu akan menurun temperaturnya. Kan mix layer itu berpengaruh terhadap ini ya lapis permukaannya gitu. Jadi tergantung oleh sinar matahari. Makanya di sini jadi 10 derajat Celcius. Nah, di sini ada juga lintang tinggi daerah kutub ditandai dengan lapisan dikotermal. Ini perbandingannya. Terus ini ada tipe-tipe termoklin yang bisa kalian lihat. Ada tipe normal, kecepatan sama, upwelling, batas arus. Nah, ini bagi yang lanjut ke tingkat nasional, aku saranin hafalin bentuk-bentuk ini. Ya, hafalin ya.
Kalau di tingkat kota sama provinsi nggak pernah keluar sih, tapi tingkat nasional sepertinya akan. Itu jadi dihafalkan. Nanti disebar juga sih ininya. PPT-nya. Jadi kita lanjut aja. Gelombang laut terjadi akibat interaksi antara permukaan laut dengan angin. Energi kinetik gelombang laut merupakan fungsi massa jenis air laut dan variabel titik-titik. Ayo, yang mana? Kecuraman gelombang, panjang gelombang, periode gelombang, kecepatan gelombang, tinggi gelombang. Oke, 1 menit aja ya. Kalian tebak yang mana, guys? Udah ada jawab. Oke, kita bahas aja. Ya, energi gelombang itu ya rumusnya itu 1/8 rho GH kuadrat gitu. Nah, yang berpengaruh itu adalah massa jenis air laut, ini massa jenis, terus gravitasi, ya gravitasi bumi ya 9,8 atau 10, terus ada tinggi gelombang. Nah, maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini benar-benar ngelihat rumus aja sebenarnya. E sama dengan 1/8 rho GH kuadrat. Gitu. Terakhir di PG muncul lagi nih. eh, D per L. Gelombang yang datang dari laut dalam. Pada kedalaman gelombang D sama dengan 30 meter ke arah pantai, serta tinggi gelombang 2 meter dengan periode gelombang 5 detik. Maka gelombang tersebut gelombang yang mana? Kalian anggap yang mana nih? Kasih 2 menit. Pakai rumus itu ya guys, yang udah aku kasih, yang tadi. Kalau kalian catat, hmm, udah dua yang jawab. Ya, sisa 30 detik lagi. Aku ganti ganti jawaban. Oke, kita lihat gelombang yang datang dari laut dalam pada kedalaman ya sekian-sekian, ya kita pakai rumus yang gelombang laut dalam aja sebenarnya. Kan dia bilang yang datang dari laut dalam gitu ya. Nah, berarti kita pakai rumus L sama dengan GT kuadrat per 2pi, ya 9,8 dikali 5 kuadrat
per 2 kali 3,14. Ini jawabannya berapa tadi ya? Kan kali 25, 2 kali 3,14. Nah, ini 39,01 meter. Tinggal D per L, 30 per 39,01, 0,76. Nah, ternyata 0,76 itu lebih dari 0,5 ya. Berarti termasuk gelombang laut dalam. Jawabannya adalah yang C. Ya, benar semua. Revisi. Oh, ada yang salah. Oke, kita lihat. Nah, ini esainya. Em, dalam survei morfologi pantai di perairan Pantai Sinabung, Provinsi Aceh, diperoleh data hasil pengukuran selama 3 hari atau 71 jam. Mulai tanggal 11 November 2019 sampai tanggal 13 November dengan MSL 0,53. Adapun hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Nah, sebenarnya pas aku lihat SS-an ini, em, nggak ada soalnya. Aneh banget nih. OC ini problematik atau gimana? Nggak ada soalnya, guys. Nah, jadi aku buat soal sendiri. Ya, tentukan HHWL beserta dan LLWL beserta tanggalnya. Nah, ini soal yang aku buat. Karena ya nggak ada soalnya. Kan mana? Malah. Nah, kayak aneh gitu. Kayaknya emang kayak nggak ada soalnya gitu. Karena ya, ya gitulah, guys. Ya, kalian jawab. Tentukan HHWL dan LLWL beserta tanggalnya. Lihat dari grafik ya. Tanggal dan jam deh. Jamnya kira-kira aja. Nggak tepat juga nggak apa-apa. Ya karena kan cuma ini waktu dalam jam. LLWL beserta tanggal. Yuk, 3 menit deh. Ini soal terakhir ya, esai. Ya benar sih. Yuk, yang mana? Satu setengah menit lagi sebelum kita bahas. Aduh, yuk, terakhir guys. Semangat, semangat. Iya, lihat grafik. Lihat grafik ya. Ya, aku tentuin pertanyaannya, tapi berdasarkan grafik. Gitu.
Oke. Apa perlu waktu lagi nih? Si perlu waktu atau gimana? 1 menit lagi deh. Gak apa. Oke, kita bahas aja. Nah, pengertian dari HHWL itu ada. Oke, oke, oke. Kita lihat HWL. Ya, intinya HWL itu yang paling tinggi aja, gitu. Dari grafik ini yang paling tinggi, ya yang ini kan ya. Nah, yang paling rendah itu LLWL. Ini paling tinggi. Yang ini LLWL paling rendah. Nah, kalau kita lihat yang paling rendah itu yang ini, guys. Yang ini. Yang ini tuh agak masih ke atas dikit gitu. Kayaknya yang ini yang paling rendah, gitu. Nah, terus, oke. Nah, kita tentukan HWL-nya berapa, berapa meter nih? Ya, kita lihat ini aja grafiknya ini. Jadi diukurnya itu em, berdasarkan ini ya, yang ininya aja ya. Jadi nggak usah dikurangi MSL gitu. Jadi yang ini kira-kira ya 90 cm HWL-nya. Kalau LLWL-nya ya 28 cm lah, 28 cm. Nah, jadi benar-benar bacanya dari grafik ini aja ya, bukan dikurang 0,53 itu enggak gitu. Terus kita tentuin tanggalnya. HWL kan dia mulainya 11 November. Nah, 11 November ya, aku anggap tengah malam ya. Tengah malam 11 November berarti LLWL-nya kan 24 jam nih udah. Berarti ini aku nggak tahu sih ini berapa. Ini berapa ya? Ya, kita anggap aja 48 jam supaya gampang. Jadi ini benar-benar pada saat LLWL itu tepat tengah malam gitu. Jadi sekitar 13 November 00. Ini bisa juga 00 terus jam 1 jam 2 juga ya sekitaran itulah. Karena kan cuma dikasih grafik kayak gini agak sulit emang. Terus kalau yang HWL 13 November jam berapa nih? 60 kan maksimalnya 71. Ya anggaplah 65 gitu. Atau ya 65 aja deh. 65. Nah, berarti di sini itu adalah 13 November. Kan ini kalau misalnya sampai 71 jam, itu kan 13 November 23.00. Nah, berarti dikurangi 5 aja, 13 November 18.00. Atau 6 PM juga bisa. Atau ini 0 AM ya. Oke, nah ini jawabannya. Tapi ini kayak relatif ya, kayak misalnya bisa aja 12 November jam 11 atau 13 November jam 1 itu juga kayaknya masih bisa gitu ditolerir sekitaran itu. Ini juga yang HWL juga ya sekitaran inilah tanggalnya sama jamnya. Kalau tanggalnya harus 13 November ya yang HWL. Tapi kalau yang LLWL pokoknya malam-malam tanggal 12 pergantian 13 gitu. Gitu guys. Safira HWL 40.
-20. Enggak ya. Jadi Safira nggak usah dikurangi MSL gitu. Dari nol aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? eh Kalau nggak ada, kita sesi foto bareng dulu. Guys, on cam. Yang bisa on cam ya guys. You on cam you guys. Oke, mungkin Kita dokumentasi. dari tadi agak diem-diem terus gitu ya. Mungkin pada Iya malu. guys. Mungkin kalian kalau misalnya ngerti sama penjelasan hari ini dan seneng gitu untuk tutorial kali ini, boleh ketik satu di kolom chat ya. Karena kalau yang jadi pusing gitu karena baru dengar materinya, boleh ketik dua deh di kolom chat. Nah, itu ada tuh. Di Oke, sini yuk ada boleh yang yuk. lolos ke tingkat nasional nggak? Atau semua kelas 10 semua nih? Kalian kelas Talenta berapa? baru. Hah? Kelas 12? Saya Geo Kak, tapi nggak lolos nasional. Oh, baru naik. Oh, berarti em, Safira lolos ke nasional ya berarti? Aku Kak, tapi geografi. Wah, mantap. Safira yang nasional. Bogor, Jawa Wah. Barat. Dulu temanku Revanda namanya, dari Jawa Barat. Kayak Iqbal dari mana sih, Kak? Jawa Tengah ya? Eh, Jawa Barat tuh siapa? Kalau geografi berarti agak relate ya kalau buat OC meteornya sama kebumian atau gimana nih Iqbal? Pengen nanya aja sih. Iya, kebetulan aku asisten P3 Geo. Iya. Tapi untuk Wah, oh berarti relate gitu ya? enggak, tapi aku megang LLLU. Intinya itu geologi, tapi harus ada sosialnya. Boleh di Oh, stop Kak record. iya.